Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Bisakah agama itu memicu konflik? Bisakah agama itu salah satu sumber konflik? Bisakah agama itu penyebab suatu konflik di sebuah negara atau sebuah bangsa? Mungkin tolong ya di antara sahabat yang nonton video ini, tolong bantu saya jawab gitu di kolom komen ya. Bisakah agama itu memicu konflik? Kalau jawabannya bisa, tolong kasih alasannya. Apa alasannya? Kalau misalnya bisa, kasih alasannya. Kalau nggak bisa, tolong kasih alasannya gitu. Dan seberapa persen agama itu memicu konflik? Kalau misalnya saya mengatakan, bisakah agama itu memicu konflik? Kalau misalnya saya jawab secara pribadi nih ya, bukan ini pendapat saya secara pribadi ya, bukan pendapat yang sebenarnya gitu. Ya bisa aja dibantah, boleh dibantah nggak jadi masalah gitu. Kalau ditanya secara pribadi, agama itu memicu perpecahan, memicu konflik, memicu masalah kalau ya atau jika tradisi dalam beragama itu mengajarkan kebencian-kebencian. Lalu emang ada agama itu mengajarkan kebencian-kebencian? Nah, ini pertanyaan yang sangat sering ya ditanyakan ya. Kalau saya diskusi misalnya sama orang atau sama temen gitu di Konoha ya, ini hanya terjadi di Konoha ya, tidak terjadi di Indonesia. Kalau misalnya saya diskusi ya, emang ada ya agama mengajarkan kebencian, kebencian, kebencian? Nggak ada. Sebenarnya yang mengajarkan kebencian itu sebenarnya tradisi. Ini dua hal yang berbeda ya. Yang pertama itu agama, yang kedua itu tradisi. Jadi yang mengajarkan kebencian-kebencian itu sebenarnya tradisi. Tradisi dalam beragama itu bisa diubah ya. Jadi tradisi dalam beragama dengan agama itu dua hal yang berbeda ya. Disclaimer dulu ya, saya tidak menyalahkan agamanya. Saya tidak menyalahkan agamanya. Agama itu udah sempurna ya. Jadi nggak usah di otak-atik lagi gitu. Yang perlu kita rubah itu, yang perlu kita koreksi itu adalah tradisi dalam beragama. Tradisi dalam beragama seperti apa yang memicu konflik? Tradisi dalam beragama yang memicu konflik itu seperti misalnya mengajarkan kebencian-kebencian gitu, mengajarkan kebencian kepada suku lain gitu, mengajarkan kebencian kepada umat lain gitu, mengajarkan kebencian kepada Yahudi misalnya gitu, mengajarkan kebencian kepada yang beda agama misalnya, mengajarkan kebencian-kebencian yang beda beda mazhab misalnya, mengajarkan kebencian-kebencian yang beda pengajian misalnya. Jadi tradisi dalam beragama seperti ini akan memicu konflik, guys. Ya, kalau kita pikir-pikir ya, lucu ya. Masa sih satu agama gitu, satu aliran gitu, satu imam gitu. Tapi cuman beda mazhab doang gitu, beda pengajian doang gitu, beda pendapat doang, bisa saling mengkafir-kafirkan gitu, bisa saling konflik gitu. Kok bisa? Nah, ini yang perlu kita rubah ya. Bukan berarti saya harus merubah agamanya, bukan. Agamanya udah sempurna. Yang kita rubah itu adalah tradisi dalam beragama. Tradisi dalam beragama ini bisa dirubah, guys. Kita ambil contoh misalnya melebar misalnya ke agama Kristen misalnya. Dalam agama Kristen juga, tradisi agama Kristen itu sebenarnya udah berubah, guys. Dulu agama Kristen itu juga sama seperti agama di Konoha, gontok-gontokan gitu. Sesama Kristen juga gontok-gontokan antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik juga gontok-gontokan gitu, perang-perangan gitu. Bahkan agama itu sama seperti di Konoha seperti sekarang ini. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama. Mau makan agama, semua hal, mau minum semua hal, mau perang, mau konflik semua digabung-gabungkan dengan agama. Politik semuanya, semua hal dicengkram oleh gereja. Jadi zaman Renaissance, zaman kegelapan itu, agama Kristen itu sama seperti di Konoha sekarang ini. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama. Lalu bagaimana cara agama Kristen itu berubah gitu dari tradisi yang dulunya kelam menjadi baik seperti sekarang ini? Dari apa? Dari mana mereka belajar? Dari introspeksi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar filsafat. Jadi kalau misalnya saya mengatakan belajar filsafat itu nggak jadi masalah gitu. Ya banyak orang juga yang beda pendapat yang mengatakan, jangan belajar filsafat, nanti kamu sesat. Jangan belajar filsafat, namun nanti kamu ateis gitu. Jangan belajar filsafat, nanti akidahmu rusak gitu. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ini adalah pemikiran-pemikiran yang sangat sempit ya. Justru Eropa maju itu karena apa? Karena pengaruh dari pemikiran-pemikiran dari seorang filsuf, yaitu filsuf-filsuf Yunani seperti Socrates, Plato dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf ya, kenapa di suatu negara itu bukan berarti saya si paling ngerti agama ya. Anggap saja saya bodoh tentang agama ya.
Kenapa sering terjadi konflik di suatu negara? Eh, Bisa saja ya, kalau kita perhatikan ya, tradisi dalam beragama itu memicu konflik. Seperti yang katakan tadi itu, beda pendapat, dikafir-kafirin gitu, beda pendapat, langsung perang-perangan gitu, langsung main pedang-pedangan gitu, nggak ada kompromi segala macam gitu, beda mazhab, langsung ribut gitu. Jadi tradisi dalam beragama seperti ini akan memicu konflik sehingga banyak orang menyalahkan agamanya. Sebenarnya bukan agamanya yang salah, cuman ya agama dengan tradisi itu kan menyatu kan. Bahkan kita sangat susah membedakan mana tradisi dalam beragama, mana agama, mana budaya, mana kepentingan politik, semuanya menyatu gitu, menyatu kesatuan dalam agama itu. Sehingga kalau kita merubah tradisi dalam beragama itu sangat susah gitu. Karena ada kesatuan di situ. Di situ ada unsur politik, di situ ada budayanya gitu, di situ ada semuanya di situ bersatu padu gitu. Jadi kalau mau rubah itu sangat butuh waktu yang luar biasa gitu, butuh effort yang luar biasa. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, terus apa yang kita pelajari selama ini kalau bukan kita belajar agama gitu. Jadi kenapa bisa terjadi eh, konflik itu? Alasannya adalah karena tradisi dalam beragama ini mengajarkan kebencian-kebencian. Lalu kita kan selama ini kan belajar agama ya. Terus yang kita pelajari selama ini apa dong? Kok bisa banyak konflik gitu? Pemicunya dari tradisi dalam beragama. Apa yang kita pelajari selama ini? Nah ini nih, mohon maaf ya, bukan saya menggurui ya. Banyak orang itu belajar agama, akan tetapi dia belajar hanya kulit-kulitnya saja. Ibaratnya gini, kita mau makan tebu misalnya. Ibaratkan agama itu seperti tebu misalnya. Jadi kita selama ini belajar cuma tradisi-tradisinya, seremonial-seremonialnya, terus ritual-ritualnya gitu. Kita cuma belajar kulit-kulit agama itu sendiri gitu. Sama seperti tebu tadi itu. Kita cuma dapat ampas-ampasnya gitu, dapat busa-busanya gitu, dapat sisa-sisanya gitu. Jadi airnya atau esensi atau inti daripada agama itu kita tidak dapatkan, guys. Serius. Jadi berdasarkan penelitian, 70% orang di Konoha itu tidak pernah yang namanya belajar agama. Jadi yang dipelajari selama ini apa? Yang dipelajari selama ini itu adalah ritual-ritual dalam beragama, seremonial-seremonial, cerita-cerita, kisah-kisah, tradisi-tradisi. Jadi kita tidak masuk ke esensi daripada agama itu sendiri. Apa itu esensi daripada agama itu sendiri? Esensi daripada agama itu sendiri adalah belajar kejujuran, belajar ketabahan, belajar kesabaran, belajar kedamaian, belajar menahan emosi. Itu sebenarnya inti daripada agama itu. Tapi selama ini kita belajar tentang kulit-kulitnya saja gitu, di luar-luarnya saja gitu. Kita belajar tradisi-tradisi saja gitu. Tradisi-tradisi membenci gitu. Gimana caranya berdebat dengan agama lain gitu. Gimana caranya mereview kitab suci agama lain gitu, mencari kelemahan kitab suci agama lain, menjelek-jelekkan agama lain gitu. Bagaimana caranya mematahkan argumen agama lain, itu yang selama ini diajarkan ke kita, itu yang dipelajari ke kita. Padahal esensi daripada agama itu adalah belajar kesabaran, belajar ketabahan, belajar kejujuran. Itu adalah esensi daripada agama itu. Dan itu yang jarang diajari ke kita. Jadi aneh ya, saya melihat ya, agama zaman sekarang ini seperti dibalik itu, dibolak-balik itu. Yang dari agama dibilang masuk agama, yang tradisi ini dimasukkan ke agama. Jadi inti daripada agama itu kita tidak pernah belajar yang namanya inti daripada agama itu. Jadi kalau ada pemuka agama ya, mohon maaf ya, oknum pemuka agama mengajarkan kebencian-kebencian gitu, mengajarkan membenci umat lain gitu, mengajarkan benci Yahudi, benci itu segala macam, mengkafir-kafir dan lain sebagainya, itu adalah bukan menyembah Tuhan, itu adalah menyembah setan. Beneran guys, gua nggak bohong. Kalau dia menyembah Tuhan, kalau dia benar-benar beragama, dia tidak mungkin menjelek-jelekkan agama lain. Berarti dia tidak ada nilai toleransi. Artinya dia tidak menjalankan agamanya gitu. Kalau ada orang seperti ini yang menjelek-jelekan, selalu menjelek-jelekan agama lain, mereview kitab suci agama lain, mencari kelemahannya, itu bukan agama guys, itu sekte. Itu bukan agama. Jadi selama ini yang kita pelajari itu sebenarnya kulit-kulitnya saja, luar-luarnya saja gitu. Esensi dalam beragama itu kita tidak pelajari. Jadi kalau ada orang yang katanya belajar beragama tapi dikit-dikit emosi gitu, dikit demo gitu, dikit-dikit marah gitu, dikit-dikit emosian gitu. Itu bukan orang yang beragama. Itu adalah orang yang belajar cuman ritual-ritual agama doang gitu. Kulit-kulitnya saja gitu.
Mohon maaf ya, bukan saya mengguru ya. Ya anggap aja saya bodoh tentang agama ya. Akan tetapi kalau misalnya nih ya, kalau benar-benar orang yang beragama itu menjalankan agamanya, tidak mungkin ada konflik di negara yang paling religius. Kalau kita ambil data misalnya, ini data yang bicara ya, bukan saya ngomong ya, data. 10 atau 5 negara yang paling tidak aman di dunia itu berdasarkan data seperti Yaman, Suriah, Irak, Afghanistan dan lain sebagainya. Itu adalah negara yang sangat religius juga. Kenapa mereka itu perang-perangan gitu? Kenapa mereka ya ribut-ribut, konflik-konflik gitu? Karena itu tadi, karena mereka tidak belajar esensi daripada agama itu sendiri. Mereka tidak belajar apa itu arti kedamaian gitu. Mereka tidak belajar apa arti sabar gitu. Kalau misalnya ada yang jawab, oh itu kan mereka konflik karena Amerika, Mama Rika gitu, Papa Rika gitu misalnya. Ya, salah sendiri kan. Kenapa mau diadu domba gitu. Kalau misalnya kita mencari kambing hitam Mama Rika misalnya, atau Papa Rika, atau Inggris misalnya. Kenapa kita mau diadu domba? Itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa? Justru karena kita bodoh, makanya mau diadu domba. Sama seperti Indonesia misalnya. Kenapa kita mau diadu domba? Divide et impera. Dipecah-pecah lalu dikuasai. Itu kan teknik Belanda ya. Kenapa kita mau dipecah-pecah? Karena apa? Karena kita mudah konflik, mudah dipanas-panasi. Emosi kita itu mudah cepat meletup gitu. Jadi negara yang cepat emosinya itu cepat meletup gitu, seperti Indonesia juga sebenarnya gitu. Makanya dulu kita itu tuh susah merdeka itu karena apa? Karena kita dipecah-pecah gitu, dipecah-pecah, dia adu domba gitu, dipanas-panasi gitu. Misalnya dari kerajaan ini ke kerajaan ini dipanas-panasi gitu. Oh, itu kerajaan itu menghina kamu. Oh, masa sih menghina gitu. Jadi tanpa koreksi langsung emosi gitu, langsung dur gitu, langsung keluar api cur gitu, tanpa koreksi. Jadi itulah ciri-ciri daripada orang bodoh. Padahal kerajaan itu kan nggak ada menghina, cuma Belanda aja yang pengen memecah belah. Kalau misalnya kita mengatakan, ya itu kan Belanda, dosa Belanda. Ya namanya penjajahan ya kan. Namanya penjajahan apapun dihalalkan ya kan. Ya kondisi seperti itu dihalalkan. Sekarang juga tetap kita dijajah. Jadi kita tidak bisa merdeka guys. Ini nih. Ini banyak yang keliru ya. Kita tidak akan bisa sampai kapanpun merdeka kalau kita tidak lepas dari kebodohan. Kita tidak akan bisa merdeka kalau kita masih tetap bodoh. Buat apa kita merdeka secara fisik doang, tapi secara mental kita nggak merdeka gitu. Secara inner beauty kita tidak merdeka gitu. Jadi salah satu alasan kenapa negara yang katanya beragama tapi sering konflik itu karena tradisi dalam beragama di situ sering mengajarkan kebencian-kebencian gitu. Jadi bisakah agama itu memicu konflik? Jawabannya bisa kalau jika tradisi dalam beragama tersebut mengajarkan kebencian-kebencian. Kita ambil contoh yang kedua misalnya. Bisakah agama itu memicu konflik? Bisa. Kalau berlomba-lomba banyakin member. Jadi banyakin member atau banyakin jemaat ini ya atau umat ini akan menimbulkan gesekan-gesekan. Karena apa? Karena ada perebutan gitu, ada persaingan gitu, persaingan umat gitu. Ya kita akui aja, jujur-jujuran aja gitu. Kita akuin aja. Ada banyak cara, ya bukan cara sih, ada secara halus maupun secara terang-terangan ada yang ya baik agama agama di Konoha kan kayak gitu kan, jujur-jujuran aja gitu. Agama A ke agama B itu saling berebut umat gitu, saling menjelekkan gitu, saling mereview gitu, saling bantah-bantahan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya memperebutkan member. Member ini sangat penting. Member ini kan buat apa? Buat biar ada pemasukan-pemasukan ke oknum-oknum pemuka agamanya gitu. Biar banyak perpuluhan gitu, biar banyak yang ngasih duit gitu. Ya biar makam palsu laku gitu dan lain sebagainya. Jadi bukan salah agamanya ya, akan tetapi oknumnya di sini yang bermasalah ya. Oknumnya gitu. Sengaja memperalat agama itu. Tradisi dalam beragama itu dimanfaatkan gitu. Jadi agama itu akan memicu konflik jika banyakin member. Maksudnya berlebihan ya dalam banyakin member. Kalau banyakin member itu berarti kita nggak fokus pada kualitas kan. Padahal kita kan fokusnya ke kualitas bukan kuantitas gitu. Jadi buat apa kita banyak-banyak tapi nggak berkualitas gitu. Mending fokus ke kualitasnya dulu deh. Fokus ke kualitasnya dulu daripada banyak-banyakin member. Padahal nanti juga
ditanya apa sih esensi daripada agama itu, nggak tahu, ya kan? Apa sih esensi agama itu, nggak tahu gitu, nggak pernah belajar yang namanya esensi atau inti daripada agama itu. Kita hanya belajar kulit-kulitnya gitu, kita hanya belajar tradisi-tradisinya dalam beragama itu. Lalu alasan ketiga misalnya, bisakah agama itu memicu konflik? Bisa, jika tradisi dalam beragamanya itu ada istilah egosentris. Egosentris ini artinya selalu membangga-banggakan gitu. Misalnya dari contoh misalnya Yahudi, agama Yahudi misalnya. Agama Yahudi itu berpikir bahwa yang agama Yahudi lah yang paling benar gitu. Agama Kristen misalnya, ya berpikir seperti itu juga gitu. Agama yang lain juga, ya rata-rata agama samawi juga seperti itu. Jadi ini akan menimbulkan gesekan-gesekan. Karena apa? Karena gini, kalau kita berharap atau berpikir bahwa agama kita lah yang paling benar gitu, agama yang lain masuk neraka gitu, itu namanya kan egosentris kan. Jadi itu bisa menimbulkan konflik. Makanya di Konoha itu sering terjadi pembubaran rumah ibadah, persekusi rumah ibadah, mengganggu orang lagi ibadah gitu, mempersulit izin gitu. Jadi saya tidak akan membela satu agama ya. Di video saya sebelumnya juga saya sudah jelaskan bahwa di Papua juga ada penolakan rumah ibadah, pendirian rumah ibadah. Ada penolakan. Jadi saya tidak berpihak satu agama ya. Saya benci penolakan rumah ibadah apapun itu bentuknya. Saya nggak berpihak pada agama tertentu ya. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ada penolakan-penolakan seperti ini? Kalau kita telusuri, kalau kita berpikir secara rasional, ini faktor daripada egosentris. Egosentris ini bagiannya seperti misalnya agama saya yang paling benar, agama saya yang paling masuk surga gitu. Agama lain itu masuk neraka, agama itu sesat dan lain sebagainya. Jadi agama yang melakukan tradisi seperti ini bisa menjadi atau bisa memicu konflik. Yang saya salahkan di sini bukan agamanya, akan tetapi tradisi ya. Tradisi dalam beragama ini bisa diubah. Tradisi dalam beragama yang mengedepankan tentang egosentris gitu. Terus agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, agama lain masuk neraka, agama kita yang paling benar dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk egosentris dalam beragama. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha, salam rasional.